semua, di video kali ini kita akan latihan contoh soal UTBK Literasi Bahasa Inggris. Nah, berhubung UTBK itu tinggal 12 hari lagi ya, so aku harap teman-teman memaksimalkan sisa-sisa waktunya ini untuk belajar contoh-contoh soal UTBK tahun-tahun lalu, oke? Di video kali ini, soal-soal yang kita bahas itu ada inference, coherence, hypothesize, dan analogy. So, nggak usah lama-lama, kalau gitu langsung aja kita ke soal-soalnya. Nah, ini soal nomor satunya, teman-teman. Silahkan teman-teman kerjakan dulu. Aku kasih waktu 30 detik, karena soalnya ini hanya soal analogi. Oke, gimana teman-teman? Udah dapat jawabannya? Kalau udah, ayo kita bahas sama-sama. Kita baca dulu soalnya ya. The author's idea of the relationship between the use of ICT and learning outcome is analogous with. Nah, sebenarnya kita nggak perlu menerjemahkan seluruh kalimat soal ini ya. Karena di soal ini kata kuncinya adalah relationship. Relationship itu kan artinya hubungan. Nah, yang ditanyain hubungan antara apa? Hubungan antara ICT dan learning outcome. Nah, hubungan antara ICT dan learning outcome itu dianalogikan kayak hubungan apa? Apakah vitamin dan health, vitamin dan kesehatan, speed and airplane, kecepatan dan pesawat, harvest and irrigation. Harvest itu artinya apa ya? Panen ya. Panen dan irigasi. Apakah D, cell phone dan crime, ponsel dan kejahatan, atau B atau E, books and intelligence, buku-buku dan kecerdasan, pengetahuan. Nah, dalam menjawab soal analogi, yang pertama adalah teman-teman cari dulu apa hubungan keyword. Keyword di sini kan adalah ICT dan learning outcome. Jadi, apa hubungan ICT dan learning outcome? Untuk mencari keywordnya, maka teman-teman harus baca teksnya dulu. Siapa tahu hubungannya itu dijelaskan di paragraf 1 atau mungkin di paragraf 2 atau mungkin malah di paragraf terakhir. Oleh karena itu, cari hubungannya melalui teks. Nah, sebenarnya untuk cari hubungan itu teman-teman juga bisa pakai teknik scanning, di mana untuk menggunakan teknik scanning teman-teman lihat dulu di soal itu nanyain apa. Di soal kan nanyain ICT dan learning outcome. Nah, keyword ICT dan learning outcome ini, kedua keyword ini yang akan teman-teman bawa di teks, yang akan teman-teman cari di teks dengan menggunakan teknik scanning. Jadi kayak di paragraf 1, mana ya kalimat yang mengandung kata ICT dan learning outcome, mana ya? Oh, ternyata di paragraf 1 kalimat yang mengandung learning outcome dan ICT itu ada di kalimat kedua yang ini. Sekarang kita baca kalimatnya. On the other hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Ternyata hubungan antara ICT dan learning outcomes itu adalah ICT dapat meningkatkan teaching and learning outcome. ICT dapat meningkatkan hasil belajar mengajar gitu. Nah, sekarang kan teman-teman sudah tahu hubungannya itu apa. Nah, habis itu kita kategorikan hubungannya. Kira-kira ini masuk di hubungan apa? Karena di analogi itu hubungan itu ada 3. Yang pertama ada sebab akibat. Yang kedua masalah dan solusi. Sebenarnya ada satu lagi ada tapi aku lupa, tapi yang sering muncul ini 2 ini. Kalau sebab akibat itu adalah kayak gempa bumi menyebabkan tsunami. Terus kalau masalah dan solusi itu kayak haus, masalahnya kan, solusinya ya minum gitu. Nah, kira-kira hubungan antara ICT dan hasil belajar ini masuk di mana? Apakah sebab akibat atau masalah dan solusi? Nah, kalau kita lihat lagi ICT dan learning outcome ini hubungannya itu lebih ke sebab akibat. Kenapa? Karena penggunaan ICT itu dapat menyebabkan hasil belajar mengajar meningkat gitu. Nah, untuk mencari kategori hubungan ini sangat penting teman-teman, karena ini yang akan kita bawa di pemilihan jawabannya. Jadi kalau misalkan di soal itu keywordnya adalah sebab akibat, maka teman-teman juga harus cari jawaban yang hubungannya atau analoginya itu sebab akibat.
Ingat sebab akibat, bukan akibat sebab, bukan masalah solusi. Jadi kalau misalkan nih contohnya speed dan aeroplane. Speed itu kan artinya kecepatan, aeroplane itu kan artinya pesawat. Sorry, ini aku hapus dulu ya. Kecepatan menyebabkan pesawat. Nah ini kan hubungannya nggak jelas ya. Mau dibilang kecepatan dapat meningkatkan pesawat, nggak ada. Mau dibalik pesawat dapat meningkatkan kecepatan juga nggak ada. Ini terlalu umum, jadi mau dikategorikan sebagai sebab akibat nggak nyambung, ya udah opsi B bukan jawabannya. Sekarang ke opsi C, harvest itu tuh panen dan irigasi. Panen dapat meningkatkan irigasi. Kebalik, seharusnya irigasi yang dapat meningkatkan hasil panen. Jadi ini salah. Ponsel dapat meningkatkan kejahatan. Ini juga salah, ini terlalu general ya, nggak sespesifik kayak ICT yang dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi opsi D salah. Opsi E, books and intelligence. Buku-buku dapat meningkatkan wawasan. Nah, siapa nih yang pilih opsi E? Menurut teman-teman, apakah opsi E jawabannya atau opsi A? Coba kita lihat ya, opsi E, buku dapat meningkatkan wawasan. Nah, ini kategorinya sama sebenarnya, kategori sebab akibat. Tapi ternyata opsi A itu vitamin dan health juga analoginya adalah sebab akibat. Nah sekarang kan ada dua nih, A dan E itu analoginya sebab akibat, sama kayak ICT dan learning outcomes. Nah kalau ada dua jawaban yang tersisa kayak gini dan dua-duanya analoginya sama, maka kita harus cari kemungkinan lain yang analoginya itu bisa disamain sama analogi ICT dan learning outcome. Misalkan dari segi kedudukannya ya. Coba kita bahas dulu yang opsi E, books dan intelligence ini. Memang satu-satunya cara yang dapat meningkatkan kecerdasannya itu adalah dengan membaca buku. Ya walaupun teman-teman bilang, enggak kok aku lihat video di TikTok wawasan aku bertambah. Ya iya, video di TikTok itu akar pengetahuannya dari mana? Ya dari ini kan, dari buku. Oh ya udah, berarti buku itu adalah satu-satunya alat utama untuk meningkatkan wawasan. Nah, gimana dengan ICT? Apakah ICT juga adalah satu-satunya alat untuk meningkatkan hasil belajar? Tentu enggak, karena hasil belajar itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. ICT masuk di dalamnya, terus behavior siswa, tingkah laku siswa, terus minat siswa. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yang dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi bukan ICT aja. Jadi kedudukan antara ICT dan learning outcome, ICT bukan satu-satunya alat untuk meningkatkan hasil belajar. Beda sama buku yang merupakan satu-satunya alat untuk meningkatkan wawasan. Jadi kedudukannya, perbedaannya, analoginya, perbedaannya ada di situ. Nah, berarti opsi E itu bukan jawabannya. Nah, yang tersisa adalah vitamin dan health. Vitamin dan kesehatan. Analoginya vitamin dapat meningkatkan kesehatan. Yang dapat meningkatkan kesehatan itu bukan cuma vitamin aja, tapi ada olahraga, pola hidup sehat. Ini juga dapat meningkatkan kesehatan. Nah, kasus ini sama kayak ICT dan learning outcome. Yang dapat meningkatkan learning outcome atau hasil belajar itu bukan hanya ICT aja, tapi juga minat siswa, terus tingkah laku siswa, faktor dari luar siswa, kayak gitu. Jadi, karena opsi A ini, vitamin dan health, itu analoginya terus juga kedudukannya sama kayak ICT dan learning outcome, yaudah berarti opsi A adalah jawaban yang benar. Teman-teman, untuk soal selanjutnya kita lanjut di video part 2 ya. Thank you!